Assalamualaikum Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini di acara meditasi bersama dengan komunitas Sri Kandi KWJ. Tema kita pada malam hari ini nyambung dari tema kemarin ya. Malam hari ini saya izinkan Pak Agung mengundang di grup besar, di grup KWJ, karena kalau yang kemarin kan memang khusus perempuan, karena healing kita mengenai rahim. Jadi memang kita khususkan untuk perempuan. Kalau pada malam hari ini tema kita bagaimana menyembuhkan trauma yang kita dapatkan dari ayah. Karena trauma pertama yang kita dapatkan itu dari keluarga. Kenapa concernnya di sini adalah ketika kita perbaiki di keluarga, ketika anak-anak kita besar nanti, anak meminimalisir trauma di kehidupan mereka. Oh iya. Oke, ternyata pakai HP bisa share juga. Iya, kenapa saya menarik tema ini? Karena memang sebagai orang tua, saat ini kita posisinya sebagai orang tua, pastinya dalam mendidik anak kita itu nggak ada ya sekolah mendidik anak, sekolah berumah tangga. Yang kita dapatkan ya kita contoh dari bagaimana dulu orang tua kita menjalani rumah tangga mereka. Apakah manis atau penuh drama atau penuh apa, itu yang kita tahu. Akhirnya ketika kita berumah tangga, ketika kita memiliki anak, kita mengadopsi apa yang orang tua kita lakukan ke anak-anak kita. Karena kita tahu, oh begini loh cara mendidik anak, oh begini loh cara memperlakukan anak. Dan biasanya yang paling kena atau rentan trauma itu anak pertama. Kenapa? Karena trial dan error orang tua itu di anak pertama. Transisi kehidupan rumah tangga naik turun itu di anak pertama. Dan saya juga merasa sangat bersalah sekali dengan anak saya yang pertama. Kenapa? Saya itu masih membawa apa yang orang tua saya dulu lakukan ke saya. Contohnya seperti ini. Orang tua saya dulu tuh tidak suka anaknya nangis. Jadi memang dilarang menangis. Nangis itu nggak boleh. Mau jatuh, mau apa itu cep gitu, harus diem. Dan ibu saya juga gitu. Kalau saya nangisnya awet ya dipukul akhirnya. Dan itu yang saya lakukan ke si kakak. Kebetulan si kakak itu memang nangisan gitu loh, dilihat orang, dideketin orang nangis, dia itu nangisnya tuh bukan kita pukul duluan ya, memang mau mandi nangis, mau apapun nangis, dan nangisnya itu yang nangis yang kayak dipukulin. Nah akhirnya ketika dulu saya mendapatkan didikan ketika kecil nangis kalau nggak diem dipukul, ya akhirnya kena tuh si kakak, saya cubit gitu pahanya, dicetot lah kalau orang Jawa bilangnya ya. Itu adalah didikan yang saya ulang, yang saya dapatkan dari ibu saya. Ya bukan cuma ibu, dari bapak pun sama. Bapak lebih keras orangnya. Tanpa babi ibu, kecetar gitu. Itu nggak tahu kita salah apa. Padahal yang namanya anak kecil ya, kalau di nggak tahu ya orang tua sekarang apa masih seperti itu apa enggak. Jadi kalau di tempat saya itu misalnya ada tamu, kita tuh nggak boleh nongol di depan gitu, nggak boleh. Jadi nggak dibilangin jangan berisik atau di belakang itu enggak, tangannya yang maju, diam-diam cetil, diam-diam tabok gitu kan. Nah, sebagai anak yang usia-usia TK SD kan nggak ngeh ya, salahnya apa sih kok tiba-tiba dipukul gitu. Kok ya dibilangin ada tamu gitu ya, ada tamu nggak boleh berisik, malu atau gimana di belakang aja gitu kan lebih enak ya. Enggak tuh, kalau kalau di tempat saya itu rata-rata seperti itu. Jadi kalau ada tamu yang namanya anak kecil biasa lari ke depan, apa berisik di depan, nggak usah mengganggu tamu lah. Kita di emperan gitu aja udah diem deketin cetit gitu langsung dicubit. Jadi itu dulu yang saya pikir salah, salahku ini apa sih kok tiba-tiba digituin gitu kan? Kok tiba-tiba dipukul. Nah kalau akhirnya di zaman sekarang, di ketika saya punya anak,
anak pertama itu masih saya perlakukan gaya-gaya didikan VOC ya. Kalau zaman sekarang bilangnya itu didikan VOC. Pokoknya serba kekerasan, serba pukul gitu. Nah, akhirnya di anak kedua, ketiga itu mulai ada perubahan. Dan saya mulai belajar parenting itu ya sudah terlambat lah. Ibaratnya sudah terlambat. Anak-anak sudah pernah merasakan didikan VOC terlebih dulu. Hanya saya sadari bahwa itu salah. Anak-anak perlu tahu kenapa nggak boleh begini, karena itu akan mengganggu. Nah, akhirnya yang ketiga ini kritis. Yang kedua juga sama kritis. Yang kedua dan ketiga itu kritis. Jadi kalau marah sama dia kita harus kasih alasan dulu. Kenapa aku kok dimarahin? Oh iya, karena kamu tadi berbuat seperti ini. Dan mereka terima. Karena apa? Oh iya, ya, memang aku mengganggu. Akhirnya mama marah. Jadi saya nggak pakai lagi yang namanya tanpa babi bu pak itu nggak pakai lagi. Nah, dampak-dampak yang terjadi ketika kita mendapatkan itu ya ketika kita dewasa nanti, ketika kita punya anak nanti, kita akan melakukan didikan-didikan yang sama. Padahal yang nggak nyaman, saya merasa nggak nyaman. Akhirnya dampaknya apa nih? Ketika saya dilarang nangis, ya akhirnya nggak bisa nangis, susah untuk menangis. Ketika mendengar keluarga dekat meninggal atau apa sedih gitu, tapi untuk mengeluarkan air mata itu susah. Bisanya menangis kapan? Bisanya menangis ketika nggak ada siapa-siapa. Karena dari dulu dipaksa kamu nggak boleh nangis. Akhirnya ketika kita nangis kita nyari persembunyian supaya orang nggak lihat, supaya orang taunya kita tegar, supaya orang taunya, nah itu kan nggak bagus juga. Tuhan itu menciptakan kita sudah include ya sebenarnya. Air mata diciptakan itu bukan nggak berguna. Ketika kamu sakit, merasakan sakit, mengungkapkan rasa sakit itu bisa melalui air mata. Kesedihan misalnya, sedih itu. Air mata kan fungsinya untuk meluahkan itu. Nah, ketika kita nggak bisa nangis, itu kan akhirnya menjadi endapan emosi yang tersimpan di dalam batin kita sedikit demi sedikit berkumpul, akhirnya kita jadi manusia yang kaku ya, yang keras. Karena ya itu tadi, nggak bisa menangis. Beberapa waktu dulu saya pernah sering waktu masih suka live gitu, masalah parenting seperti ini, dan ketemu anak-anak remaja. Jadi memang itu kenapa vibrasi itu menarik, frekuensi itu menarik yang sefrekuensi. Ada satu kelompok anak muda yang bergabung ya mungkin anak-anak SMA lah. Jadi waktu saya juga bahas masalah penyembuhan seperti ini, mental healing, dan rata-rata satu grup itu yang satunya orang tuanya bercerai, yang lainnya nggak bercerai tapi ya kehidupannya seperti itu. Lalu mereka tuh nanya sama saya, Bu, sebenarnya laki-laki ini boleh nangis nggak sih? Ya boleh, kenapa enggak? Tapi kenapa ya kok katanya kalau laki-laki nangis itu cengeng. Jadi di kita itu sudah salah kaprah ya. Laki-laki nggak boleh nangis, bahkan nggak laki-laki saja, anak perempuan saja juga dididik seperti itu. Jangan nangis, cengeng. Padahal ya silahkan gitu. Kalau memang sakit, memang kesal, nangis-nangis aja. Biarkan emosi itu keluar. Setelah lega baru ditanyain. Gitu. Udah selesai. Kenapa kamu nangis? Harus seperti itu, harusnya ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga karena beliau-beliau orang tua kita juga dahulunya juga dididik seperti itu. Dianggap bahwa menangis itu sesuatu yang lemah, sesuatu yang nggak baik, apalagi untuk laki-laki. Nah, trauma-trauma yang kita bawa ini selain dari ibu, tentunya juga dari ayah. Ibu berperan besar, sudah kita bahas di minggu kemarin, ibu berperan besar di tumbuh kembang kehidupan pertama anak, merekam apa saja yang ibu
rasakan emosi ibu, bahagia ibu, luka batin ibu, kesedihan ibu, direkam ketika di dalam kandungan. Bagaimana dengan si ayah? Sama. Ketika proses kehamilan, adakah kehadiran ayah di sana? Ketika ayah mau ngobrol nih, biarpun di dalam masih janin di dalam perut udah gerak gitu ya. Kalau bapaknya mau ngobrol dari dalam itu bentuk perhatian pertama dari seorang ayah ke anak. Itu bisa terkoneksi loh. Kalau bapaknya ngobrol gitu sambil dipegang, halo Dek, apa kabar? Gitu dia pasti gerak karena mereka mendengar sebenarnya apa yang diucapkan di luar. Mereka menangkap dalam getaran lain ya, getaran cinta lah, vibrasi cinta yang mereka rasakan. Nah, begitu juga ketika suara-suara yang di luar, entah pertengkaran ketika hamil si bapak dan si ibu dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, akhirnya menjadi masalah gitu ya. Biasa ya kalau dalam rumah tangga pasti persoalannya itu, atau mungkin gangguan-gangguan lain, ada timbullah keributan. Itu janin itu mendengar apa yang diperdebatkan oleh orang tuanya. Dan juga saat anak ini lahir, mungkin kita nggak sadar kalau sebenarnya kita itu mendapatkan trauma dari ayah. Karena apa? Karena kita diajarkan bahwa orang tua selalu benar. Di masyarakat kita itu menganut bahwa anak melawan orang tua itu durhaka. Padahal sebelum anak tadi melawan itu apa saja yang terjadi? Itu pasti ada akar yang menyebabkan si anak tumbuh menjadi seperti itu. Nah, luka-luka ini yang kita tidak sadari. Kita anggap ya sudahlah memang seperti itu kejadian waktu aku kecil. Kita nggak menyembuhkan itu. Kita menganggap itu udah masa lalu, kita pendam, kita lupakan. Ternyata dampaknya ketika kita dewasa, ketika kita menjadi ayah, ketika kita menjadi ibu, sama. Luka batin dari ayah itu juga berdampak di kehidupan kita. Apa yang didapatkan ketika kita mendapatkan luka dari ayah? Ya, kita mengenal dulu ya luka dari ayah itu apa. Ayah yang tidak hadir secara emosional, itu maksudnya gimana? Ada, bapaknya ada, tapi ya hanya ada gitu. Nggak pernah menyentuh, atau kadang dideketin anaknya, sana, sana, sana. Ada yang seperti itu, seperti ini itu ada. Merasa anak itu berisik gitu. Bapak lagi sibuk, sana sama ibu. Jadi maunya tuh, udah capek kerja nih, tolong jangan ganggu aku sama ibu aja. Jadi kedekatan anak dengan si bapak secara emosional itu enggak ada. Hadir, beliaunya hadir secara fisik, tapi tidak pernah terlibat. Dia terlibatnya hanya ya udah, yang penting bapak ini kerja, kasih belanja ibumu, asuh semua minta ibu. Padahal pentingnya kehadiran seorang bapak itu apa? Anak ini butuh balance ya. Rasa tanggung jawab itu didapatkan dari sosok seorang ayah. Pengambilan keputusan apapun itu kita dapatkan dari seorang ayah. Ketika yang merawat hanya ibu, ibu yang memang cocoknya untuk mengedukasi anak perempuannya. Sama, gendernya sama. Tapi ketika membentuk menjadi laki-laki yang sesungguhnya, sosok ayah ini tidak ada, ibu yang memberikan, itu tetap nggak bisa terpenuhi. Hal-hal itu yang tidak didapatkan akhirnya. Terus bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan juga sama, perlu kehadiran sosok ayah karena apa? Ayah adalah cinta pertama bagi anak gadisnya. Ketika anak ini mendapatkan full kasih sayang dari ayahnya, pelukan dari ayahnya, di usia remaja mereka tidak akan terganggu, tergoda dengan yang namanya zaman sekarang pacarannya. Karena apa? Karena dia udah dapatkan cinta dari ayah.
anak-anak yang cepat menyukai lawan jenis atau mulai berpacaran itu biasanya anak-anak yang memang tidak menemukan figur ayah. Dia mencari kasih sayang itu di. Kalau ketemu yang baik, dijaga dengan baik, hanya sebagai ya temen lah, penyemangat sekolah lah, nggak masalah ya. Yang ketemu yang nggak baik ini yang akhirnya bermasalah di kemudian hari, pastinya akan melakukan hal-hal yang di luar waktunya mereka tahu. Ditambah dengan pengetahuan si ibu tidak memberitahu anaknya ketika usia remaja, kamu akan menghadapi ini loh. Seks edukasinya nggak diajarin, yang penting hanya bilang jangan pacaran, dosa. Rata-rata di keluarga kita itu cuman gitu, jangan pacaran, dosa. Semakin dilarang, anak-anak akan mencari tuh. Kenapa sih, kan nggak ada apa-apa, awalnya gitu kan, nggak ada apa-apa ya, orang cuman ini doang, happy-happy doang, awalnya gitu. Semakin dilarang, mereka akan mencari, apa sih, kenapa sih, kan kan aku cuman gini sama dia, cuman temenan biasa. Awalnya memang seperti itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak wajib tahu seks edukasi itu ketika untuk wanita, untuk anak perempuan ketika dia mulai haid. Anak-anak saya ketika sebelum haid aja, mereka anak sekarang itu udah luar biasa loh. Mereka pegang HP, mereka tahu bikin anak itu gimana. Mereka tahu loh. Anak saya yang kelas berapa itu udah ngerti sampai segitu. Di umur berapa udah nanya, mama dulu melahirkan sesar ya? Oh enggak dek, mama normal. Oh iya normal. Itu penasaran ya, kalau sesar kan lewat perut, jadi kalau normal lewat mana? Itu kalau nggak salah masih usia mungkin SD kelas 2 atau berapa. Di situ saya udah mulai pelan-pelan memberitahu. Daya tangkapnya lebih cepat si adik daripada si kakak. Nah, ketika kakaknya haid, saya dudukkan, kebetulan adiknya juga ada duduk. Sekarang kakak sudah haid, artinya kamu sudah bisa memiliki bayi, saya bilang gitu. Cuman si kakaknya bengong, memiliki bayi yang kok bisa, mah? Adiknya nyaut, ya bisa lah. Si adik ini kan agak apa ya, rock and roll anaknya. Ya bisa lah. Kalau bercocok tanam kamu pasti hamil. Nah, otomatis saya capek kaget loh. Iya, yang kakaknya agak agak kurang kan. Cocok tanam itu yang kayak mana sih, Dek? Itu si kakaknya lugu, adiknya pengetahuannya lebih luar biasa. Akhirnya saya jelaskan pelan-pelan. Kamu belajar biologi enggak? Oh iya belajar, mah. Ada eh, saya coba se apa ya, sesederhana mungkin yang mereka pahami. Oh begitu ya, mah. Jadi kalau kalau udah haid berarti sudah bisa punya anak, bisa kalau melakukan hal itu. Dan hal itu hanya boleh dilakukan ketika sudah menikah secara sah. Tidak boleh dilakukan di luar pernikahan. Hanya kita kasih contoh-contoh orang-orang yang melakukan itu sebelum waktunya. Untuk perempuan, saya ajarkan bahwa wanita itu tempatnya paling ribet. Kenapa? Wanita selain hamil, hamil itu tidak sebentar, hamil itu 9 bulan. Kakak tahu kan waktu mama hamil adik seperti apa rasanya, mabuknya, capeknya, sakitnya. Iya. Apakah kakak mau di usia muda mengalami itu? Ya enggak. Akhirnya kita kasih dia pengertian bahwa udahlah, kalau mau hamil ketika kalian siap. Dari situ mereka akan berpikir, ketika aku mengambil jalan ini, ketika aku berpacaran, melangkah ke hal ini, yang aku dapatkan ini, dan aku belum siap untuk ini. Kalau kita cuma bilang jangan pacaran, dosa, makin digituin dia akan makin mencari-cari. Kenapa sih nggak boleh? Kenapa? Penasaran mereka. Mereka akan mencari sendiri. Tapi ketika kita bahas itu,
wanita tanggung jawabnya besar menjadi ibu. Mereka akan berpikir, lebih enak sekolah lah, belum siap saya jadi ibu. Mereka akan berhati-hati dengan sendirinya. Kalaupun hal itu terjadi, ya itu sudah jalannya. Sama juga halnya dengan anak laki-laki. Kalau kita nggak kasih tahu bagaimana tanggung jawab, mereka akan salah langkah juga. Itu kenapa kita sebagai orang tua di era modern sudah tergerus dengan informasi yang sebegitu mudah didapatkan oleh anak-anak. Apalagi kemarin saya itu kaget ketika di WhatsApp sekarang kan ada saluran ya. Di situ ternyata kita bisa menonton video dewasa dengan sangat mudah. Anak-anak yang kecil punya WhatsApp, HP-nya tolong diperiksa karena sekarang di saluran itu sangat mudah diakses oleh anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menonton itu, apalagi mereka belum saatnya tahu hal itu. Nah, kemarin ada kejadian anak SD kelas berapa itu melakukan itu, kalau nggak salah di Sulawesi ya, melakukan itu loh, perempuan, cewek, anak perempuannya 1 dan cowoknya 3. Ditanya dapat tahu melakukan itu dari mana? Dari menonton video dewasa. Jadi tolong sekali kita sangat bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Masa depan mereka itu di tangan kita sebagai orang tua. Lanjut lagi. Ayah yang keras dan mengontrol. Ya, ini lebih membuat anak-anak takut akhirnya kepada ayah. Enggak ke ayah saja, ibu juga. Yang taunya marah, yang taunya ya mungkin karena permasalahan yang dihadapi, stres, anak rewel atau anak bertingkah sedikit, senjata yang dikeluarkan itu adalah bentakan. Senjata yang dikeluarkan yang paling mudah ke anak adalah marah. Kadang kita lagi kesel sama pasangan, yang kena anak-anak. Anak-anak selalu menjadi korban karena mereka posisinya di posisi yang terlemah. Males ribut sama ibunya, kesel sama ibunya, anak yang kena. Ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi. Di yang kelima, ayah yang meninggalkan. Ini untuk kasus-kasus yang memang perpisahan, yang terjadi perpisahan antara kedua orang tua. Ya, ya seperti itu ya. Luka-luka yang diterima anak-anak adalah dari ayah yang abusif. Kadang anak sendiri dibully gitu. Mungkin tujuannya bercanda atau apa. Tapi anak ketika menerima itu, orang tua sendiri loh yang ngebully. Orang tua sendiri yang menjelek-jelekkan anak. Terus mereka itu mau ketemu nyamannya di mana. Bahkan saya ketemu satu kasus, ini sangat sedih banget ya. Ada satu kasus yang beliau dulu waktu kecil bukan hanya pelecehan, bukan hanya pelecehan, itu sampai dilakukan hal itu oleh ayah kandungnya sendiri. Karena waktu itu masih SD kelas berapa, si anak ini tidak tahu kalau dilakukan itu oleh bapaknya. Ketika SMP, si anak ini SMP, dia baru sadar, dia baru ngerti, oh berarti dulu aku digituin sama bapak. Oke, seorang wanita ini kalau sudah itunya hilang kan merasa tidak berharga. Pada akhirnya dia merasa dirinya nggak berharga, ketemulah dengan pacar lah ya, ketemu pacar, dia cerita, tapi dia nggak cerita kalau yang melakukan itu adalah bapak kandungnya. Aku sudah nggak itu loh, dan menikahlah beliau dengan si orang ini. Sepanjang pernikahan apa yang didapatkan?
Suaminya selalu berkata gini, kalau bukan aku yang nikahin kamu, gak ada yang mau sama kamu. Itu sampai beliau punya anak 4. Coba, sepanjang pernikahan itu selalu mendapatkan ucapan-ucapan tidak menyenangkan, KDRT atau apa. Pokoknya tidak enak lah. Hingga suatu hari beliau memutuskan, oke, udah nggak sanggup lagi, give up, cerai. Lanjut lagi menikah yang kedua kali. Ini yang disebut mengulang trauma. Anak beliau yang pertama juga mendapatkan hal yang sama dari ayah tiri. Coba bayangkan. Si ibu belum sembuh, menikah lagi, anaknya kena lagi. Ini si anak kalau nggak diselamatkan, nggak disembuhkan lukanya, nanti juga begitu, menikah memilih dengan pasangan yang salah karena merasa dia nggak berharga. Aku udah nggak berharga nih. Udah nggak itu. Menikahlah dengan pria sembarangan, yang penting dia mau. Yang penting orang ini menerima. Dengan segala kekurangan dia. Nggak tahu ya, di Indonesia itu sepertinya harga keperawanan itu sangat luar biasa. Ya, bukan berarti saya pro dengan yang melakukan itu, enggak. Tapi ya dilihatlah kejadiannya itu karena apa. Gitu. Jangan ngawur gitu. Jadi ketika menerima, kalau nggak aku, nggak ada yang mau. Ini kan luar biasa, sudah trauma mendapatkan itu. Ketika menikah harusnya menemukan suami yang menjadi sosok pelindung, justru yang nusuk setiap hari sampai melahirkan anak-anak. Bayangkan saja anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan yang seperti itu seperti apa. Ini dari generasi ke generasi sangat panjang. Sayangnya beliaunya tidak menyadari itu dan tetap mengulang kesalahan yang sama. Ya kita tidak bisa memaksa orang untuk sembuh ya. Satu lagi memang jalannya sudah begitu. Yang kedua, edukasi, pemahaman juga nggak tahu, terus kurangnya cinta. Ya ini berimbas banyak, kurangnya cinta, kasih sayang dari orang tua. Akhirnya dia mencari cinta di luar sana, mencari cinta dari pasangan, ternyata dapatnya pasangan yang salah. Karena apa? Karena dia juga dia yang menarik sih sebenarnya, ketika mendapatkan pasangan seperti itu, dia yang menarik. Menarik orang-orang yang seperti ini datang ke kehidupan. Itu sudah. Saya sampai give up karena mau kita kasih saran apapun ya dia akan tetap di sana. Hanya saya selesai, ya sudah, jalanin saja. Kuat jalanin, nggak kuat lambaikan tangan. Kita cuma bisa begitu ya Kak. Karena healing itu pilihan. Anda datang ke seorang konselor apapun itu, bukan konselornya yang nyembuhin, tapi Anda sendiri. Kita sebagai penyembuh hanya menunjukkan jalan. Rawatlah ini, sembuhkan ini, lakukan ini. Keputusan tetap di orangnya. Mau berubah? Enggak, ya enggak. Bukan berarti ketika Anda datang kepada seorang terapis, Anda pasti sembuh, enggak. Terapis itu hanya menunjukkan jalan. Yang jalan ya Anda. Anda mau jalan, selesai. Anda tetap di tempat, ya enggak selesai. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali masalah yang terjadi ketika trauma tadi tidak kita sembuhkan. Dan sering terjadi ketika kita membawa trauma, pastinya bertemu pasangan juga sama-sama trauma. Kalau keduanya paham, aku dibentuk dengan keluarga yang seperti ini. Oh, aku juga gitu, si prianya misalnya. Oh, aku juga. Kita jangan mengulang apa yang terjadi di orang tua. Nah, keduanya mau saling
sembuh, mau saling melengkapi itu bagus. Nah, masalahnya kan nggak seperti itu, nggak semudah itu. Kebanyakan ya mereka percaya bahwa ya memang aku begini, terima nggak terima ya sikapku begini, sifatku begini. Nah, ini yang akhirnya menjadi kerusakan di anak-anaknya, di uh, keturunannya, menyebabkan trauma baru. Tadi sebagian yang saya bahas di e-book saya. Nanti kalau misalnya berminat mau beli boleh tak link di grup ya. Apa sih caranya untuk menyelesaikan semua trauma itu? Kalau di e-book banyak ya metodenya, ada journaling, ada macam-macam. Intinya gini, mau dari ibu, mau dari bapak, kita bisa menerima itu. Terima bahwa memang orang tua kita dibentuk dengan metode pengajaran dari pendahulunya seperti. Nah, di kita harus berubah. Kita harus jangan menularkan itu ke anak-anak. Cukuplah di kita berhenti. Kita harus sadari itu, kita harus menerima itu. Bukan berarti kita membenci keluarga kita, orang tua kita, enggak. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Tapi bagaimana kita menerima apa yang orang tua kita lakukan ke kita. Kita menyadari bahwa mereka tidak tahu. Kadang mereka memang tidak sadar kalau hal itu menyebabkan trauma ke anak-anaknya. Di meditasi di Sri Kandi, karena kita basicnya healing dengan meditasi, ya penyembuhannya dengan meditasi. Caranya bagaimana? Kita rangkul diri kita kecil dulu. Ini lebih ke inner child ya. Kita masuknya ke healing inner child. Kita temui diri kita entah di usia berapa dulu waktu mendapatkan kekerasan dari ayah, dari ibu. Itu biasanya kita akan hadir di sana. Oh, ternyata aku pernah mendapatkan perlakuan tidak nyaman di kelas 3 SD atau usia 7 tahun. Itu biasanya kenapa healing ini tidak bisa sekali ya? Karena biasanya triggernya akan muncul itu sesuai umur gitu. Dan ketika kita meditasi juga biarkan aja mengalir, sosoknya di usia berapa itu akan muncul sendiri. Kadang dia di usia SMP atau di usia kadang dalam perut. Pernah ya saya menghealing orang inner child ketika beliau masih di dalam kandungan. Dan waktu itu beliau ini bercerita gini, saya juga dibesarkan oleh orang lain, bukan oleh orang tua kandung. Gitu. Hanya ketika kita melakukan healing inner child, dia kembali ke masa itu, dia hadirnya di masa ketika beliau di dalam kandungan, dalam janin. Apa yang terjadi itu nangis beliau. Ternyata waktu aku di kandungan, ibu saya itu nggak mau saya lahir. Jamuin gitu biar gugur. Di situ dia tahu. Dia kembali ke masa di dalam rahim ketika si ibu minum jamu. Dia mendengar bahwa aku nggak mau kamu lahir. Ternyata dia memang lahir. Lahir dan kemudian dirawat oleh orang lain. Itu sakit banget beliau. Ternyata aku nggak diinginkan benar ya oleh orang tua. Tapi itulah ya fungsinya tadi dari healing tadi. Beliau menerima, kan kita nggak tahu ya kondisi kenapa si ibu melakukan ini. Mungkin kondisi ekonomi atau disakiti oleh suaminya sampai nggak menginginkan anak ini lah. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak perlu tahu itulah. Yang penting kita tahu bagaimana cara kita menerima itu, memaafkan itu, dan menyembuhkan itu. Yang kedua, bagaimana kita memutuskan energi yang melekat di diri kita. Bagaimanapun juga, seburuk apapun orang tua kita, darah yang mengalir di tubuh kita adalah bagian daripada ibu dan ayah. Jadi kalau energi ini tidak diputus, dia akan terus terkoneksi dengan kita. Jadi putuskan. Putuskan bukan berarti memutuskan hubungan, tidak. Kita hanya memutuskan energi tidak baik itu tadi. Sama juga dengan ke anak-anak kita. Kita udah terlanjur nih.
Kita udah terlanjur memakai didikan VOC tadi. Kita udah terlanjur memberi luka ke anak-anak. Saya itu sampai sekarang masih sering minta maaf ke anak-anak saya loh. Maafin mama ya karena belum bisa menjadi ibu yang baik. Itu. Walaupun kita meminta maaf, apakah anak-anak akan enggak? Sama seperti kita memaku memaku kayu ya. Kita minta maaf, kita cabut pakunya, tetap ada bekas di sana. Tapi setidaknya mengurangi rasa, oh mama aku peduli kok sama aku. Beliau melakukan ini karena kondisi beliau saat itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Sama juga kondisi ayah mungkin ketika melakukan itu ke kita juga kondisi beliau sedang tidak baik-baik saja. Kita harus pahami itu. Ketika kita sebagai menjadi orang tua, kita paham bahwa kita pernah di kondisi yang seperti itu. Yang akhirnya kita hanya bisa marah ke anak-anak. Nah, fungsi yang kedua, healing energi adalah bagaimana kita memutuskan energi. Setelah memutuskan energi kita dari orang tua, kita putuskan juga ke anak-anak kita. Kita kirimkan juga energi ke orang tua kita supaya beliau juga sembuh dari luka yang beliau dapatkan dari ayah beliau, dari orang tua beliau. Tugas kita adalah penyembuh. Kita yang sadar hari ini kenapa kehidupan kita seperti ini. Sebenarnya kita itu bagian penyembuhnya di dalam keluarga. Gak semua dari anak-anak dari satu keturunan itu yang sadar dengan ayo kok kok seperti itu. Mungkin dari empat itu hanya satu, dari empat anak itu hanya satu, dan memang itu tugasnya. Ketika yang sadar ini tugasnya untuk menyembuhkan itu tadi trauma antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan anak-anaknya. Jadi pemutus. Jadi dalam satu keluarga pasti ada satu bagian pemutusnya. Oke, baik. Sebelum kita meditasi, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita meditasi dulu. Nanti bisa kita sharing-sharing setelah meditasi ya. Baik, silakan ambil posisi yang nyaman. Jangan lupa siapkan air minumnya terlebih dahulu. Hari ini apa saja sih yang saya lebih ke cakra ya nanti mainnya ya, karena di untuk trauma dari ayah ini cakra dasar itu masuk, terus DNA ya. Cuman DNA nanti saya pakai energi aja deh. Saya suntiknya pakai energi aja. Seperti biasa meditasi saya combine seperti hipnoterapi. Ada afirmasi yang nanti bisa diucapkan dalam hati. Fungsinya adalah untuk menyembuhkan diri Anda dan juga orang tua dan keturunan kita. Sebelum kita mulai meditasi, silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kita mendapatkan manfaat dari meditasi kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Doa. Silakan ambil posisi senyaman mungkin. Boleh baring, boleh duduk. Tarik nafas yang dalam melalui hidung dan hembuskan perlahan melalui mulut. Silakan ulang sampai 3 kali.
Anda nyaman, santai. Sekarang silahkan pejamkan mata Anda, nikmati saja nafasnya. Saat Anda menarik nafas, setiap tarikan nafas membawa ketenangan, dan saat menghembuskan nafas, niatkan untuk mengeluarkan segala luka, kanan, atau kenangan yang berat, atau hal-hal yang hari ini Anda temui. Izinkan diri Anda untuk melepaskan semua itu, bahwa tubuh Anda nyaman dan rileks. Lemaskan otot wajah, otot leher, otot pundak, tangan, kaki, bahwa tubuh Anda nyaman dan rileks. Semakin Anda menarik nafas, Anda semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang. Izinkan saya mengirimkan energi sekarang. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah taman yang tenang, damai, indah. Rasakan angin sejuk menyentuh kulit, matahari terasa hangat, dan semerbak aroma bunga buat Anda semakin nyaman, semakin damai, semakin tenang. Perhatikan di depan sana muncul sosok anak kecil datang mendekati Anda. Lihatlah anak kecil itu, wajahnya, matanya, caranya berdiri. Itulah diri Anda dulu yang pernah merasa kehilangan, merasa takut, marah, kecewa karena sosok ayah. Sekarang Anda datangi dia, peluk dia, lalu katakan dalam hati, maaf ya, selama ini kamu menanggung luka itu sendiri. Aku sudah di sini sekarang. Aku akan menjaga dan mencintaimu. Ayah mungkin tidak tahu caranya hadir, tapi itu bukan salah. Lihatlah, si kecil itu mulai tersenyum. Dia bahagia karena dia tahu dia tidak lagi sendiri. Karena saat ini kamu telah hadir untuk peluk dia, belai punggungnya, kepalanya,
seperti Anda melakukan anak kecil yang butuh kasih sayang. Sekarang bayangkan sosok ayah Anda hadir di kejauhan. Bagaimanapun kondisi hubungan Anda dengan beliau di dunia nyata, hari ini izinkan Anda dan beliau terkoneksi untuk saling menerima, untuk saling memaafkan. Bayangkan cahaya terang dari langit menyelimuti Anda, si kecil Anda, dan juga ayah Anda. Cahaya ini adalah energi yang membawa pemahaman, kebebasan, dan energi cinta. Ucapkan dalam hati, ayah atau bapak, aku melepaskan luka yang selama ini aku simpan. Mungkin ayah juga menyimpan luka dari ayah sendiri. Hari ini aku memilih berhenti mewariskan luka ini pada keturunanku. Aku tidak ingin membawanya lagi luka-luka itu masa depan. Biarlah semua itu berhenti dan sembuh. Bayangkan cahaya yang hadir di sana, bersihkan luka di antara Anda, ayah Anda, dan juga si kecil Anda. Rasakan cahaya itu menjadi cahaya kedamaian. Rasakan di jantung Anda dapat ruang yang tadinya begitu penuh dengan rasa sakit, marah, dendam. Hari ini cahaya itu sudah menghapus luka Anda. Sudah menghapus sakit. Rasakan di pusar Anda yang tadinya mungkin terasa begah, sekarang terasa lebih nyaman. Sekarang silakan ulang afirmasi ini di dalam hati. Aku memilih sesuatu. Aku pantas dicintai dan dilindungi. Aku tidak harus sempurna untuk layak mendapatkan kasih sayang. Aku memaafkan, aku melepaskan, aku pulang ke diri. Terima kasih ayah, terima kasih semesta, terima kasih diriku sendiri. Rasakan energi hangat, energi cinta memenuhi kepala Anda, tenggorokan Anda, jantung Anda, pusar Anda. Biarkan energi cinta dan kasih sayang menyembuhkan endapan-endapan luka yang terdapat di seluruh tubuh Anda.
berikan pelukan terhangat untuk ayah Anda. Ucapkan terima kasih ayah sudah menghadirkan saya ke dunia ini. Terima kasih. Biarkan bayangan ayah Anda perlahan hilang. Juga biarkan si kecil Anda perlahan hilang. Saat ini tinggal Anda dalam damai, dalam tenang. Peluklah tubuh Anda sebagai bentuk cinta dan perlindungan. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Sekarang rasakan seluruh tubuh Anda. Sadari kembali sekitar Anda. Sadari suasana di ruangan Anda saat ini. Gerakan jari tangan dan jari kaki. Dan ketika Anda sudah siap, silakan buka mata Anda dengan pelan. Meditasi sudah selesai. Hari ini Anda telah menyembuhkan sebagai bagian dari hati Anda. Lakukan meditasi ini sesering mungkin saat Anda butuh, saat Anda merasa atau ke-trigger dengan hal-hal yang menyangkut tentang orang tua kita. Sebab Anda layak hidup dengan hati yang utuh tanpa membawa luka. Terima kasih. Silakan diminum airnya. Kok lebih berat malam ini ya daripada malam kemarin? Ayo silakan yang mau sharing atau tanya-tanya. Ibu Emi, bagaimana? Jangan-jangan udah pada ketiduran. Ngantuk banget tadi. Audio saya kedengaran nggak sih? Kedengeran kok, Mbak. Oh, kedengaran ya? Dengar, Mbak Wen. Iya, memang sengaja dikasih gitu biar 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 ngantuk.
eh mungkin karena agak ini ya, beda rasanya dari yang minggu kemarin. Ada yang berat kayaknya. Apa ya? Kita memang harus menjalani itu dan itu memang bagian dari pelajaran hidup yang memang harus kita jalani. Semua semua orang punya ceritanya masing-masing. Oh, putus-putus ya? Atau sinyal? Iya, sinyal saya. Oh, enggak sih. Penuh di sini. Di saya jelas kok, Mbak, lancar. Oh, mungkin berarti di Ibu Emi sinyalnya lagi gangguan ya. Apa kabar, Debbie? Putus suaranya. Saya udah pada ngantuk nih. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan atau disaringkan, Pak Agung mau menambahkan? Enggak, Mbak. Oke, kalau Monggo enggak dilanjutkan itu nanti. kita akhiri saja ya meditasi kita pada malam hari ini biar langsung istirahat. Nanti dipakai tidur, jadi afirmasi yang tadi bisa berjalan. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa bangkit dari luka-luka yang kita terima di masa lalu. Mari kita membuka lembaran baru, hidup lebih bahagia, jadi orang tua yang lebih baik dari orang tua kita dahulu, ke anak-anak kita, memutus rantai trauma ya, anak-anak kita lebih tumbuh menjadi generasi bebas trauma dari karena ini kenapa sangat penting kita ini membentuk peradaban ya. Kita mau membentuk peradaban bagaimana ke depannya jadi mulai dari keluarga kita. Kalau sakit semua terus mau jadi apa dunia ini? Kalau isinya orang pada sakit semua mau jadi apa dunia ini? Jadi kita berperan penting untuk masa depan bangsa jadi lebih baik dari kitanya yang belajar. Terima kasih sekali lagi. Selamat bersehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mbak Wiwin. Terima kasih Mbak Wiwin untuk malam ini.